Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Biar shalom Tuhan, damai, sejahtera, sukacita, bahkan kekuatan yang baru saudara akan menerimanya. Apapun yang sedang saudara lihat hari ini, mungkin apa yang saudara minta dan doakan belum terjadi dalam hidupmu, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan saudara kekuatan untuk melewati hari-hari, sehingga apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya Kaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup ini, menjadi pertolongan kami. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita, menyatakan bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Dari hati yang bersuka cita kami katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari bersama-sama nyatakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Oh. Kaulah menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang tinggal dalam kami, yang menjadi kekuatan, yang menopang hidup kami, juru selamat kami, Allah yang kami percaya. Buka hatimu sama-sama katakan,
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kaulah Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau segalanya, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik setiap kami dalam kebenaran. Sederhanakan kata kalimat dari firman-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Bapa yang luar biasa yang memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, di mana hamba berdiri untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, bertambah-tambahkan hikmat kuasa-Mu, dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar hamba tidak mencuri kemuliaan untuk menyampaikan pesan hati-Mu kepada jemaat yang mendengar.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan siap untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya dari gereja King Me dipercayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan siang hari ini di MAP Virtual Church. Karena itu kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memenuhi setiap kita yang mendengar firman Tuhan siang hari ini dan memberikan semangat dan motivasi yang baru. Karena Tuhan adalah Allah yang baik, sungguh baik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan siang hari ini terambil di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya membaca firman-Nya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji nama Tuhan. Di dalam pembacaan kita di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 ini saya beri tema gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Sebenarnya kalau kita membaca firman Tuhan di dalam ayat ini, kalau saya sendiri berkata bahwa gadis-gadis bijaksana dan bodoh ini bukan mereka bodoh, tetapi masa bodoh. Hal ini pun terjadi bagi kami orang Kristen. Banyak sekali yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang masa bodoh kepada Tuhan. Karena kita tahu keselamatan itu Tuhan sudah menjanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka akan diselamatkan. Sehingga kita menjadi besar kepala dan tidak mau menuruti firman Tuhan karena kita tahu bahwa pasti kita selamat. Ini hal-hal yang bodoh dan kita jadi masa bodoh karena tahu selamat. Pemikiran kita ini harus dirubah karena firman Tuhan bilang kita berjaga-jaga. Gadis-gadis yang masa bodoh ini mereka pikir bahwa mereka pasti nanti selamat. Tapi mari kita lihat bagaimana hari-hari ini Tuhan menuntun setiap orang yang percaya supaya bersemangat terus di dalam Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana. Untuk melihat hari-hari ini yang penuh dengan misteri. Mengapa perumpamaan ini contoh anak gadis dan bukan pria tampan? Karena perumpamaan ini menekankan pentingnya persiapan kita sebagai gereja Tuhan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebagaimana mempelai laki-laki, ia akan datang kembali. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Berbagai nubuatan perihal kedatangannya yang kedua kali yang diutarakan secara jelas dalam Matius 24 sedang digenapi.
Ia rindu gerejanya bangkit dan berjaga-jaga. Setan sebaliknya rindu gereja Tuhan tidur secara rohani, sehingga mereka tidak siap saat kedatangannya yang kedua kali. Kita simak perumpamaan ini untuk membantu kita mempersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada dua hal yang perlu kita belajar siang hari ini, dan kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa besar itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang punya integritas yang luar biasa di dalam Tuhan, untuk mengerti bagaimana janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, memerlukan hidup yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Berarti kita harus sangat memerlukan roh itu dalam kehidupan kita. Karena kebenaran firman Tuhan berkata begini, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia itu. Banyak kali kita tidak mengandalkan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menyepelekan apa yang Tuhan janjikan kepada kita orang percaya. Setiap kita dianjurkan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus memberitahukan jemaat yang ada di Efesus hidup sebagai anak terang. Karena apa? Banyak kali kekristenan di Efesus itu mereka sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka menyimpang. Kenapa ada kata anggur di sini? Berarti mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup senang-senang, mereka berpesta pora, menikmati kenikmatan dunia yang fana ini. Sehingga pesan Rasul Paulus supaya mereka harus berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh, mengikuti jalan Yesus yang Tuhan ajarkan. Hari-hari ini pun banyak juga orang-orang Kristen yang menyepelekan kebenaran firman Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka pasti akan diselamatkan. Mereka tidak penuhi hidup mereka dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini. Tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ini berarti kita menjadi orang-orang Kristen yang sombong. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus ibarat lampu ada minyaknya. Di ayat 4 berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Berarti perjalanan kekristenan kita ini harus ada kuasa roh dalam hidup kita. Karena dunia ini jahat. Tuhan dalam Alkitab bilang bahwa roh itu penurut tapi daging ini lemah. Kalau ada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, kita pasti jadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan cobaan yang ada di dunia ini. Berarti kita harus menjadi orang-orang gadis-gadis yang bijaksana, yang tidak menyepelekan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan, kita mengandalkan roh yang ada dalam diri kita itu untuk berjalan di dalam dunia yang fana ini. Harus kita kuat. Banyak orang Kristen yang sudah tidak kuat dan pergi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Mereka menanti-nantikan Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Karena apa? Terlalu lama janji Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan mereka. Yang seperti ini harus kita mengoreksi diri kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita cuma menjadi Kristen-Kristenan? Mari kita merubah karakter, sifat, tabiat kita yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Pertobatan itu sungguh harus ada dalam kehidupan kita, supaya kita melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus ibarat lampu ada minyaknya. Berarti kita ini harus mengisi. Harus firman Tuhan itu
Menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen hari Minggu yang cuma menenteng Alkitab, pergi ke gereja, habis itu nanti minggu ke depan lagi baru buka Alkitab lagi. Ini kita tidak jadi orang yang maju di dalam Tuhan. Benar, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, buku pintar. Kita akan menjadi orang yang militan di dalam Tuhan kalau kita terus rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu Daud berkata, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Pengaruhnya besar, kesusahannya besar. Tergantung kita. Apakah kita kuat untuk berjalan melangkah di dunia ini? Apa kita menjadi orang-orang yang lemah dan menyangkal Tuhan dan menolak Tuhan dalam hidup ini seperti orang-orang ateis? Jika kita tidak dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak dapat mengelakkan keinginan daging yang membawa kita kepada maut dan kematian. Ini dia persoalan hidup ini. Banyak orang yang menyangkal Tuhan, banyak orang yang pergi tinggalkan Tuhan karena dia pikir kapan Tuhan datang. Belum tentu Tuhan datang lagi. Mana itu cuma tulisan biasa saja, dan mereka tidak mempercayai firman Tuhan lagi. Tetapi kalau kita sampai hari ini percaya akan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang mencari garis-garis yang bijaksana di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 25. Galatia 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, maksudku ialah hidup Allah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti Tuhan mau bahwa kita harus dipimpin oleh roh yang besar itu di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak kuat kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Kita melihat bagaimana banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang besar karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Cuma kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang penakut, pengecut, dan tidak pernah mengenalkan Tuhan dalam hidup ini lagi. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Sehingga hidup pura-pura, hidup senang-senang. Nanti yang penting dia buka mata, dia bisa menikmati hidup dunia ini. Itu Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Tapi bila mana kita mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupan ini, maka roh yang besar itu pasti menuntun kita dan kita melihat sesuatu yang tidak mungkin yang ada dalam hidup ini Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Berarti jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus sayangi, hidup ini harus dipimpin oleh roh. Yang kedua, mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memerlukan hidup yang berjaga-jaga. Hidup ini perlu berjaga-jaga. Ya. Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri. Berarti kita harus juga mempersiapkan diri baik-baik, berjaga-jaga, membaca firman Tuhan, menyembah Dia dengan benar, tahu menghargai Tuhan. Kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan hari dan waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di ayat 13 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pesan saya untuk orang-orang yang tidak, anak-anak Tuhan yang lupa akan Tuhan, sehingga mereka hidup dalam dunia yang sadis ini. Mari berbalik. Mari bertobat. Tinggalkan hal dunia ini. Yang minum mabuk, kembali. Tinggalkan. Yang berjudi, tinggalkan. Yang suka berselingkuh, tinggalkan itu semua. Mari kita masuk di dalam pertobatan yang sungguh. Karena pesan itu Tuhan mau. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan yang tidak kunjung datang dapat membuat kita lengah
dan tertidur. Ayat 5 firman Tuhan berkata, ini mereka-mereka yang anggap Tuhan tidak mungkin datang sudah lama. Karena firman Tuhan dari zaman Rasul Paulus pun pesan ini sudah ada. Bahwa nanti Tuhan akan datang, nanti Tuhan akan datang, nanti Tuhan, tapi tidak pernah datang. Dan hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang memprediksikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, mereka banyak yang meleset. Sehingga banyak jemaat-jemaat yang terpengaruh dengan hamba-hamba Tuhan ini. Mereka menjual harta-harta mereka, apa yang ada pada mereka, sehingga mereka menantikan Tuhan pergi ke puncak untuk menantikan Tuhan datang yang kedua kali. Tetapi bukan Tuhan yang datang, polisi yang datang menjemput mereka. Ayat 5 berkata, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Haleluya. Iman mereka tertidur karena mereka terlalu lama menantikan Tuhan. Kapan, mana Tuhan? Ini orang Kristen yang tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita mempersiapkan iman kita yang sungguh ini di hadapan Tuhan dengan duduk beribadah, berpuasa, duduk menyembah Tuhan dengan baik, mengangkat tangan, karena Dia akan pasti turunkan tangan yang berlubang paku menolong setiap kita. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita ibarat gadis yang memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak bagi pelitanya. Haleluya. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Masuk di dalam kerajaan sorga tidak saling tarik-menarik untuk pergi masuk ke dalam kerajaan sorga. Harus kita memperlengkapi diri masing-masing, belajar membaca firman Tuhan, berjaga-jaga senantiasa, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka itu jangan sampai pelita kita padam. Harus tetap menyala terus. Dalam artinya apa? Kita harus banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, banyak dekatkan diri dengan Tuhan. Mari, jangan jauh daripada ibadah-ibadah. Banyak hal sekali yang terjadi hari-hari ini. Orang Kristen pun sudah banyak malas masuk bergereja. Sudah tidak mau duduk masuk lagi di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Mereka bilang, Tuhan tahu kok hati saya. Tuhan tahu hatimu pemalas. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kekristenan kita tertidur. Sudah malas. Haleluya, puji Tuhan. Dan jika kita tidak memiliki minyak Roh Kudus, maka kita terlambat untuk masuk dalam pesta anak domba Allah. Ending daripada kehidupan ini, tujuan hidup ini, bukan dunia ini, tapi sorga tempat kita. Ini yang harus kita memperjuangkan, untuk kita dapat masuk sampai ke kerajaan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tetapi tidak mudah untuk masuk ke dalam kerajaan ini. Ada kriteria, ada yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Berarti bukan menjadi orang Kristen gampangan, seperti yang bodoh ini, yang masa bodoh ini. Ada perjuangan. Karena itu Tuhan bilang, mari kita harus berlomba-lomba, berjaga-jaga. Karena masuk dalam kerajaan surga itu tidak semudah balik telapak tangan yang orang bilang Tuhan sudah menyediakan janji, itu pasti. Tetapi kita yang hidup ini harus bertanding di dalam dunia ini untuk memperoleh tiket masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Haleluya, puji Tuhan. Siang hari ini kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 25 ini memberikan kita wawasan berpikir sebagai orang Kristen untuk memiliki kerajaan surga itu tidak segampang balik telapak tangan, tetapi harus ada perjuangan yang sengit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Maka itu kita harus bangga punya Tuhan yang memberikan arahan yang pasti untuk kita sampai ke rumah Bapa di sorga. Apa? Ini Alkitab. Mari kita baca. Merenungkan dia dengan baik. Ternyata dahsyat. Ini namanya buku pintar. Jadi kalau orang Kristen yang tidak pernah baca dan malas baca ini, dia menjadi orang Kristen yang on. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, kalau malas baca Alkitab, saya tidak akan pernah tahu. Tetapi karena mari ada arahan yang pasti yang Tuhan mau supaya kita mengerti kerajaan surga itu
Yang Tuhan janjikan bagi kita itu, kita memilikinya. Jangan sampai terhempas. Kita melihat tanda-tanda yang terjadi dalam dunia ini, sehingga banyak orang yang mengeluh hidup susah. Kata Ebed G.A.D. bilang begini, ini bukan hukuman tapi hanya satu isyarat. Berarti ada banyak kejadian-kejadian di dunia ini. Walaupun bukan bencana yang terlalu besar, bencana di dalam rumah tangga pun, kalau kita tidak memperlengkapi diri dengan Tuhan dengan baik, berarti kita terhempas oleh badai ini. Dunia makin ganas. Mari kita maju melangkah bersama dengan Tuhan yang berkata, jangan kamu takut, aku menyertai. Dia Allah Immanuel yang pasti menyertai kita dalam kehidupan ini. Luar biasa kita punya Tuhan ini. Maka itu ada lagu berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti. Kita harus bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu, yang menjanjikan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tidak ada Allah lain di muka dunia ini yang menjanjikan kebenaran atau surga itu kepada setiap orang yang percaya. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita heran dan besar. Waduh, luar biasa. Maka itu saya selalu bangga punya Tuhan. Saya bangga punya Yesus dalam hidup ini. Kalau tanpa dia hidup ini sia-sia. Karena Roh Kudus itu dia berikan bagi kehidupan kita. Jangan kita seperti gadis-gadis yang masa bodoh atau bodoh ini, yang selalu mengandalkan kekuatannya. Hari ini firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Hari ini firman Tuhan memberikan kita motivasi yang baru untuk mengerti akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Di dalam MAP Virtual Church ini selalu memberikan wejangan-wejangan yang baru bagi pendengar yang mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang kami panggil sapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.